setelah kita mentransformasikan X ke Z, selanjutnya kita baca tabel. Nah, tabel yang saya tunjukkan di sini adalah tabel yang ada di bukunya Sukino, sehingga di sini saya pakai istilah yaitu tabel distribusi normal baku teknik Sukino ya. Kenapa saya pakai ini? Karena ini adalah rujukan dari Microsoft Excel atau rumus yang ada di rumus Excel. Karena sudah mendunia, maka ini yang saya kira valid ya, dan lebih mudah pengerjaannya. Kalian bisa mencari referensi lain ya, ada di buku biru itu ada juga teknik pembacaan tabel sendiri, tabelnya juga beda. Nah, tetapi kesepakatan aja kita di sini menggunakan tabel yang ada di formula Excel ya, atau tabelnya yang ada di bukunya Sukino, karena lebih mudah juga sih gitu. Nanti untuk yang tabel biru itu kalian bisa gunakan sebagai pengayaan. Oke ya, kita sepakat aja. Oke, ini gambar dari tabel nilai Z negatif ya. Jadi pembacaan daerah arsirannya itu selalu dari kiri ya, dari kiri atau dari tak terhingga, minta hingga sampai ke batasnya Z. Ya, itu ciri-ciri dari tabel Sukino. Oke, langsung kita ke contoh soal ya. Untuk penghitungan probabilitas dari variabel acak distribusi normal kurang dari 1,13. Jadi ini sudah kita langsung transformasikan ke Z ya. Nah, di sini yang perlu kita lihat gambarnya seperti ini. Dari kiri, dari minta terhingga diarsir sampai Z sama dengan 1,13. Nah, batas kita harus melihat batasnya dulu. Batas yang kita bisa lihat di sini adalah 1,13. Batas 1,13 ini itu dipecah menjadi dua, yaitu 2 digit 1,1 ditambah 2 digit di belakang koma 0,03. Nah, kalau kita sudah bisa membaca batas ini menjadi 2 seperti itu, nah kita baru bisa membaca tabel distribusi normal baku teknik Sukino. Oke, ini adalah tabel Z positif ya. Tadi Z negatif, ini Z positif. Jadi ciri-cirinya dari kiri sampai ke 1,13. Bagaimana cara membaca tabelnya untuk probabilitas ini? Yang pertama, kita pilih dulu bilangan 1,1 pada kolom paling kiri ya. Jadi kenapa kita pecah jadi 2 tadi? Nah, perhatikan tabelnya. Nah, jadi itu ya. Jadi dari 1,13 Z-nya kita tarik ke bawah sehingga kita dapatkan lingkaran ini di 1,1. Nah, terus yang kedua, 2 digit 0,03 pada baris atas kita pilih. Ya, kita pilih ke kanan ya. Nah, jadi ini ke bawah, terus ini ke kanan. Nah, selanjutnya pertemukan antara 1,1 dan 0,03 ke dalam tabel. Nah, pertemuannya itu kita tarik ke bawah dari 0,03, tarik ke kanan dari 1,1. Sehingga kita dapatkan di situ angka yaitu 0,8708. Nah, angka 0,8708 ini adalah ini adalah luas arsiran kurva yang ada di atas ini. Jadi luasannya ini adalah 0,8708. Ingat. Jadi luas semuanya ini itu adalah 1. Ya, 1. Terus kalau ini di arsirannya itu hanya sampai 1,13, ini dari tabel itu luasannya itu adalah 0,8708. Ya, probabilitasnya luas daerah. Nah, karena ini luasnya itu Z, maka ini juga menjadi luasnya X, luas pertanyaan kita. Ya, kalau di dalam bentuk persentase ini adalah 87%. Seperti itu. Nah, ini perhitungan sekaligus pembacaan tabel. Kalau perhitungan belum ya, tapi ini adalah cara pembacaan tabel. Kita belajar dulu cara mempelajari atau membaca tabel distribusi normal baku. Untuk slide berikutnya, ini saya sampaikan juga bagaimana cara kita menghitungnya dengan menggunakan Microsoft Excel ya.
Karena kenapa kita harus Excel dan harus tabel? Karena kebutuhan ujian saja kalian harus membaca tabel ya. Kecermatan kalian membaca tabel. Tetapi kalau kalian sudah aplikatif ke penelitian, kalian akan memerlukan aplikasi. Salah satu aplikasi yang kita pakai adalah Microsoft Excel. Nah, rumus yang dipakai Excel caranya untuk kasus Z sama dengan 1,13 ini ya. Dengan probabilitas itu Z kurang dari 1,13, luas arsirannya itu kurang dari 1,13, atau luas arsirannya itu dari min tak terhingga sampai 1,13, itu yang pertama. Itu pada sel ya, sel ini B3 ya, kita tuliskan sama dengan norm norm.dist buka kurung, kita masukkan nilai Z-nya 1,13, titik koma ya, titik koma dikasih keterangan true. True itu artinya adalah perhitungan dari kiri. Nah, kalau false Pak, kalau false itu nanti perhitungannya itu dari kanan ya, dari kanan. Selama ini tabel itu tidak ada yang perhitungannya itu dari kanan. Nah, ini ketemu ya, tabelnya yang ada di bukunya Sugino dengan Excel itu di true, adalah perhitungan dari kiri. Kalau false itu dari kanan. Itu perbedaannya. Nah, kalau fast gimana? Kalau fast kita harus tidak tepat, tidak begitu tepat ya, tidak langsung tepat. Kita harus mengurangi satu dengan false itu. Nah, kalau true kita bisa langsung mendapatkan nilai probabilitasnya Z kurang dari 1,13 yaitu 0,8708. Nah, jadi ini kenapa saya pakai tabel yang ada buku ungu ya. Semoga kalian bisa membaca tabel, kalian bisa menggunakan Excel juga, dan kalian juga bisa membandingkan antara penggunaan buku satu dengan buku yang lain sehingga kalian lebih banyak referensi, lebih bagus ya. Seperti itu, semoga kalian bisa memahami ini dan selanjutnya kalian bisa diskusikan. Tentu saja bentuk grafik normal daerah arsirannya itu bermacam-macam nak ya, bermacam-macam sekali ya, tidak hanya dari kiri, monoton dari kiri ya, tetapi arsirannya itu bisa ada di tengah, bisa ada dari kanan juga. Nah, silakan gambar-gambar ini dengan ilmu atau materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang pembacaan tabel, cobalah kalian manfaatkan tabel, kalian sesuaikan dengan gambar kalian ini, kalian sesuaikan dengan tabel. Mungkin nggak langsung tepat, tetapi kalian bisa cermati ya. Kalau saya mau pakai tabelnya Sugino ini, ya, bagaimana saya menerapkannya itu dengan gambar, ya, gambar yang ini contohnya ya, contoh gambar yang paling pojok kanan bawah, yaitu dari sebelah kanan arsirannya. Ya, bagaimana cara ini kita mendapatkan. Mungkin kalian nanti bisa menemukan formulanya untuk kasus-kasus ini ya, tidak bisa langsung dengan tabel, tapi kalian nanti coba dengan diskusi kalian cari formula untuk masing-masing kasus gambar ini ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan kita sambung lagi di forum diskusi WA. Untuk tabel nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi di bagian YouTube ini atau di Google Classroom atau di WA kita. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.